dengan adanya isu nasab ini justru kita bersyukur bisa belajar terus membaca sehingga kita bisa mengetahui ya mana yang benar dan mana yang salah. Nah, ini kita punya video Buya Yahya kita mau mengisi ceramah. Nggak tahu nih di mana ada lagi yang beliau sampaikan. Channel Di antaranya upaya-upaya untuk menjauhkan dari Islam adalah menanamkan keraguan kepada ulama. Sementara ulama adalah pewaris para nabi. Dari awal Beliau membaca sejarah bagaimana Islam masuk ke Indonesia dari para wali-wali songo. Kemudian mereka bisa membuat ikatan khusus dengan para raja-raja, dengan pernikahan, dengan pesantren. Kemudian sampai berkembang Islam. Jadi Islam berkembang, umat itu sudah sangat terbiasa dalam segala permasalahan mereka kembali kepada ulama-ulama yang tersebar di penjuru negeri. Akan tapi hari ini mulai diragukan tentang ulamanya, dijauhkan dari para ulamanya. Sesaat mengatakan ulamanya kolot, ketinggalan zaman, tidak ngerti kemodernan dan sebagainya, sehingga mereka tidak peduli lagi dengan ilmunya para ulama. Maka ini bentuk juga pengutusan daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ulama pewaris Nabi dan ulama adalah yang menyambungkan kita dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemudian ada hal lain lagi juga yang beliau sampaikan adalah menjauhkan kita dari baginda Nabi adalah dengan menjauhkan kita daripada dzurriyyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dia maksudin Habib itu. Ini video menit kedua ya, 2 menit ini. Nah, tadi beliau mengatakan bahwa ulama itu yang menyambungkan kepada Nabi. Ya, tapi tiba-tiba dia membahas masalah dzurriyyah, ataupun masalah cucu Nabi yang menyambungkan ke Nabi. Habib berarti. Nah, kemudian kan dengan isu yang sekarang lagi tren, itu seolah-olah bahwa kita menjauhkan kita kepada Nabi. Ini gimana ya? Bukan masuk lah. Bukan nggak suka. Karena kita juga kan memantau sekarang ini di YouTube, walaupun kita akar rumput gitu. Jadi kita tahu lah sedikit-sedikit masalah kasar, terus terputusnya masa dia gitu. Masalahnya kita harus meluruskan, meluruskan secara umat ini. Secara nasab udah jelas, biologi udah jelas. Tambah lagi DNA kan memang dia. Ya, jadi sebagai masyarakat awam masyarakat awam yang memang tidak begitu memahami, tetapi kita ketika ada isu soal nasab ini kita bisa memahami hal itu. Kita bisa membaca dari segi manuskrip yang ditulis dalam sebuah tulisan, kemudian dari tes DNA, kemudian tes biologi. Nah, ini bukan persoalan menjauhkan kepada Nabi. Bukan. Orang kita tiap tahun kok itu kok Nabi, gimana itu? Berarti kan kita masih punya cinta dengan Nabi kan? Udah hilang cinta kita sama Nabi. Dulu ya juga kalau dulu ya asli, udah palsu Nabi itu udah jelas. Dari kitab nasab itu udah nggak nyampe Nabi. Maka tujuan yang kita pahami ini justru menjaga kesucian dari dzurriyyah Nabi. Jangan hanya mengklaim bahwa kita ini turun Rasul. Mana buktinya? Ternyata nggak ada buktinya. Gitu. Ya. Sorry, Bu Yahya. Itu nggak sepakat kita Bu Yahya. Ya. Harus pelajari lagi tuh kitab-kitab nasab tuh. Ya. Kalau bisa mah sering dibuka lah gitu. Apalagi dia biar paham gitu. Maka intinya sebagai pewaris Nabi itu bukanlah Habib, tetapi para ulama. Karena sudah dan kemudian ini soal penyampaian dari Buya Yahya ini. Kok sebentar, bukan Buya itu marketing itu. Oh, marketing. Ustaz aja kalau emang dia pintar. Ustaz Yahya ya.
Ya. Masa Buya? Buya itu mahal. Buya di Miyaki itu baru Buya. Iya, Ya kan? gitu. Nah. Jadi seolah-olah dengan adanya isu nasab ini, kita sebagai masyarakat awam dijauhkan ataupun direnggangkan dengan para ulama. Iya. Justru itu mencerdaskan kita ini yang awam-awam ini. Nah, betul. Karena walaupun kita awam, kita bisa kok mencerna itu. Kalau kata-katanya gitu ya, kata Kiai Iman gitu, kan jelas itu. Kita emang nggak ngerti baca kita, tapi Malah ada buku yang sekarang adanya isu-isu begini apa nasab ini malah kita makin rekat sama ulama-ulama. Justru kita malah yakin mengetahui ya. Ya, Mengetahui gitu ya. betul. Semakin mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Betul. Nah, dengan adanya isu nasab ini kita jadi banyak belajar dan berterima kasih adanya ulama yang mengangkat isu nasab ini. Malah dia menganjurkan nggak boleh ikut-ikutan gimana? Justru itu merupakan sebuah pembodohan. Nah, benar. Makanya dia Kan kita kan intinya itu dia masyarakat dulu. awam ini kan supaya tahu, supaya jelas. Sekarang kan udah tahu para masyarakat awam ini, ibaratnya kita harus mempercayai itu ulama-ulama pribumi, ya kan? Gitu. Justru kita berterima kasih sama Ya, Imam Dudi. betul. Karena dengan ini kan kita jadi tahu gitu. Dengan adanya isu nasab ini ataupun dengan adanya tema nasab ini kita bisa mengetahui, berterima kasih terhadap yang sudah Mencerahkan diri kita juga. kita sebagai masyarakat awam. Betul. Cocok tuh itu. Ya, tidak ada Bukan lagi untuk yang menjauhkan percaya sama ulama, bukan. Orang dari dulu juga kita mendekat. Jos. Karena Aduh, apa hati dari apa? Tulisan Kiai Umar itu adalah memurnikan, mensucikan ya Nabi dari klan Ba'alawi yang terbukti terputus. Nah, itu jelas sudah. Itu jelas. Ya udah. Bahkan sebenarnya Mas ini menjaga marwah Nabi sebenarnya. Mas. Iyalah. Iya. oknum. Coba didasi lagi lah, apalagi itu ngomongnya. Ya, Ustaz Yahya itu. Jangan Buya lah, keberatan Buya. Iya itu, aduh, Ustaz aja ya. Ustaz aja. Ya, Ustaz aja. Isu-isu yang selama ini kita dengar, isu tentang meragukan nasab dzurriyyah Nabi SAW yang ada di Indonesia, Anda jangan masuk wilayah itu. Itu akan merusak hubungan hati Anda kepada sesama kaum muslimin. Sudahlah, Anda tidak usah ikut membahas masalah ini, tidak usah ikut-ikutan. Karena apa? Semuanya hasilnya adalah gara-gara ini menjadi renggang hati kaum muslimin. Ustadz dengan ustadz renggang, kiai dengan para habaib renggang. Apakah itu sebuah keindahan? Kalau memang sebuah kebaikan, tidak akan membuat kerenggangan. Jadi Malah kita sebagai masyarakat awam ini disuruh berhenti. Nggak bisa. Tidak campur ataupun tidak terlibat dalam urusan isu nasab. Memecah belah itu kan ya. Kata Abu Ya Pak Ustaz. Enggak, kalau memecah belah itu mah kurang ajar itu. Coba sih, jelasin sih. Memberikan edukasi pada kita ini yang di akar rumput ini. Walaupun awam tapi kan paham gitu. Bukan memecah, justru mempererat. Bukan memecah belah. Siapa yang memecah belah itu ya para habib itu. Terutama maman kacang tuh. Apa itu? Iya. Waduh, kudu lulusan nih Pak Buya. Iya, Pak Buya. Bukan. Ustaz, marketing. Terlalu tinggi. Terlalu tinggi itu ya. Waduh, bahaya itu. Jadi justru statement dari Buyanya atau Ustaz aja. Ini kepada masyarakat awam untuk berhenti mengikuti isu-isu nasab. Nggak bisa, harus salah terbuka. Nggak bisa. Orang selalu Sampai kapan tuh? Ayo. Justru ini. Pokoknya. Iya. Benar. Nanti ini kan sebagai sebuah pembelajaran kita agar sering membaca dan berliterasi. Nah, justru dengan adanya isu nasab ini kita banyak belajar. Kita belajar kan. Kita bisa mengetahui ternyata Ubed ini
keturunannya itu tidak sambung kepada Nah, ususnya. Gitu. Kalau istilah orang Banten masih rumah nih. Siluman kan udah jelas. Siluman gitu. Nggak jelas. Jadi maaf saya rasa kasar karena Iya, ya soal main silat, main rebus, jadi keras. Ya maaf lah ya. pengen Maaf. Jadi itu Bu Yahya, Ustaz Yahya, jadi kita masyarakat umum sangat bersyukur. Sangat bersyukur dengan ada nasab ini. Adanya isu-isu nasab ini kita semakin belajar, sering membaca tulisan-tulisan tentang nasab-nasab ini, sehingga kita bisa mengetahui gitu. Kalau Bu Yahya yang menghentikan kita selaku masyarakat awam untuk tidak ikut campur, ya itu berarti Bu Yahya memberhentikan kita untuk belajar. justru itu masyarakat awam itu harus tahu, Betul. harus jelas, kita luruskan, harus mengerti, gitu. Sabar pendekar. Hah? Sabar. Oh iya iya. Udah lanjut. Ustaz. Enggak. Orang saya juga saking senangnya ada isu nasab ini. Rokok dikurangi. Beli kota. Oh gitu. Iya, tahu dasar. Ayo udah. Gitu ya. Bukan menjauhkan terhadap ulama, Ya, bukan. Nggak ada. Saya yakin kita baca itu ya, kita Nah, justru ikuti, kita untuk paham. lebih mencintai ulama pribumi. Justru saya ini orang awam. Kayaknya ada indikasi Nabil Habib itu. Ya, Iya. Tadi ayah itu. Ini mendugaan ya. Dugaan. Tapi kayaknya iya sih. Benar. Ya udah kalau benar ya. Jadi gitu ya. Kita tetap harus belajar, karena belajar kita tiada henti. Betul. Begitu ya. Dengan adanya isu nasab ini, justru kita bersyukur bisa belajar, terus membaca, sehingga kita bisa mengetahui ya mana yang benar dan mana yang salah, dan mana yang belok dan mana yang lurus. Dan ini kita yakini sebagai masyarakat awam, ini bahwa jalan yang lurus, ini meluruskan. Yang bengkok-bengkok itu, yang itu diluruskan. Luruskan. Dengan Itu. adanya isu nasab. Ya. Ada indikasinya ini mah. Ya, bukan perenggangan, bukan terhadap ulama. Justru kita nampak sama ulama. Itu mah hanya sentimental Anda aja. Ya, betul. Itu aja ya. Oke. Oke, siap. Kayak maman kacang. Terima kasih.